Serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-9 dengan judul Kupu-Kupu Bercadar Putih. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rusli sebagai Raden Setakling, Neni Haryoko sebagai Neng, Bambang Jeger sebagai Dampu Awuk, Eli Burhan sebagai Dewi Jambi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakling menjadi kecewa dengan pernikahan adiknya, Raden Sakapalwaguna, yang berada dalam keadaan seperti itu dengan Neng. Apakah yang akan terjadi kelak jika sampai Adi Saka sembuh? Bagaimana dengan perkawinan yang kelak tidak dimengertinya itu? Masalah besar akan timbul. Apakah semua ini sudah nenek pikirkan? Apakah nenek mampu menghadapi masalah yang saya yakin akan terjadi saat Adi Saka menjadi sadar kembali? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat selain menuruti kemauannya. Bagaimana bisa sampai seperti itu? Aku memilih yang terbaik. Tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan, Neng, kecuali mengikuti keinginan saudaramu itu. Tingkat kewarasannya akan hilang sama sekali jika sampai ia mendapatkan guncangan kembali. Lalu bagaimana dengan Neng sendiri, Nek? Apakah dia merasa tertekan dan sangat menderita? Tidak. Dia tidak merasakan hal itu sebagai satu penderitaan. Semula hal itu dilakukannya dengan tujuan sekedar ingin menolong dan menyelamatkan keadaan saudaramu. Tapi akhir-akhir ini, terutama setelah keduanya berkeluarga, telah tumbuh benih cinta dalam diri Neng. Aku melihat dia mulai dapat membalas kasih sayang suaminya secara utuh. Ya, mudah-mudahan kau dapat menyadari apa itu suratan takdir. Iya, saya mengerti. Dan saya juga menyadari dengan sepenuhnya, Nek. Saya juga telah mengalami suatu kejadian yang juga membuat saya harus terikat jodoh dengan Putri Mahaprabusana. Kedatangan saya kemari dengan penuh keserbasalaan serta kegelisahan, Nek. Saya datang kemari untuk meminta maaf. Karena dengan penuh keterpaksaan, saya telah mengingkari janji sehidup semati yang walaupun tidak pernah kami ucapkan. Nek, saya dalam waktu dekat akan segera menikah. Nah, itulah cucu. Itulah yang aku maksudkan dengan suratan takdir. Kalian boleh berjanji, berencana, tapi semua itu pada akhirnya Dewata Agunglah yang menentukan. Iya. Jika kalian sudah mengerti dengan keadaan diri kakangmu, percayakanlah keadaannya padaku di sini. Aku akan menjaganya tanpa berhenti untuk berupaya menyembuhkannya. Nah, beristirahatlah dulu beberapa saat di tempatku ini, sampai kalian ingin melanjutkan kembali perjalanan kalian. Setelah selesai makan malam dan berbincang-bincang di pondok itu, dalam suasana yang kurang menyenangkan, Raden Setakling dan Dampu Awuk dipersilahkan untuk beristirahat. Dalam bilik kecil itu, Dampu Awuk berusaha untuk memejamkan matanya. Tetapi rasa penasarannya yang selalu mengusik untuk dapat bertemu dengan Eneng. Karena itu, hingga larut malam, pemuda perkasa yang telah dicalonkan sebagai menantu Prabu Sana tidak juga dapat memejamkan matanya. Bilik ini seakan-akan merupakan tempat pembakaran yang sangat panas. Aku tidak akan dapat memejamkan mataku
jika tidak berangin-angin di luar untuk mencari udara segar. Iya, aku akan keluar beberapa saat. Dengan beringsut perlahan-lahan, Dampu Awuk keluar dari dalam biliknya. Sementara itu, kakangnya Raden Setakeling telah pulas tertidur. Lumayan sekali udara di luar sini. Angin yang berhembus dingin menyejukkan kepala serta melapangkan dadaku yang sesak. Mungkin di pinggir sungai sana aku akan dapat menemukan suasana yang lebih nyaman. Hei, siapakah itu di sana? Aku melihat sesosok tubuh yang tengah berdiri memandang jauh ke tengah sungai. Sepertinya sosok seorang wanita. Nah, aku akan coba mendekati. Gilang. Ternyata dia adalah Gilang. Gilang! Kakang Dampu Awuk. Sedang apa kau di sini, Gilang? Kakang, panggil aku dengan nama Neng. Bukankah kau tahu, aku adalah seorang gadis desa. Gadis yang tinggal di pinggir sungai yang sepi seperti ini, Kakang. Kenapa? Mengapa jika aku tetap memanggilmu dengan sebutan itu? Gilang Permatasari. Kau pantas mengenakan nama itu. Kau cantik, kau manis. Ayahku pun tidak pernah lagi mengingat nama itu, Kakang. Sudahlah, Kakang. Mengapa Kakang tidak beristirahat? Hari sudah jauh malam, Kakang. Aku tidak dapat tidur. Sebelum kudapatkan maaf darimu, bahwa aku dengan sangat terpaksa telah mengkhianati janji yang walaupun tidak pernah kita ucapkan. Apakah kau juga merasakan kita telah mematri cinta kita tanpa ucapan basa-basi? Gilang, jawablah Gilang. Apa memang itu juga kau rasakan? Kakang Dampu, kau menyindirku. Kau marah karena aku tidak menepati janji, Kakang. Tidak, aku bersungguh-sungguh. Tujuanku datang kepadamu untuk memohon maaf darimu. Gilang, aku juga telah menghadapi suatu persoalan yang tidak bisa kupecahkan sebagaimana yang kau hadapi pada Kakang Saka. Kau bersungguh-sungguh, Kakang Dampu? Iya. Lalu, apa yang telah terjadi denganmu? Kemudian, Dampu Awuk menceritakan tentang kesulitannya yang menyangkut juga masalah besar di tanah Pasundan. Hingga saat itu, dia tak dapat menolak rencana Anting Wulan yang juga merupakan permintaan dari Prabu Sana sendiri. Rupanya, Dewata tidak menghendaki kita hidup bersama, Kakang. Kita tidak berjodoh. Legalah kini sebagian rasa sesak di dadaku mendengar kisah Kakang. Berarti keadaan yang terjadi pada diriku ini tidak membuat Kakang menjadi menderita, kan? Demikian juga halnya dengan aku, Gilang. Ya, jika demikian sekarang aku akan kembali ke kamarku dan dapat tidur dengan nyenyak. Demikian juga aku, Gilang. Aku pasti akan dapat pulas dan melanjutkan perjalananku ke Galuh dengan tanpa beban sesak dada. Nah, mari kita kembali ke pondok. Pergilah Kakang dulu, biar nanti aku menyusul. Baiklah, Gilang. Aku kembali. Selamat tidur. Malam pun kemudian berganti dengan siang. Suasana cerah meliputi sekitar pondok Dewi Jampi. Raden Setakeling bersama dengan Dampu Awuk telah bersiap-siap di muka pondok untuk segera berangkat melanjutkan perjalanannya ke Galuh. Kami permisi, Nek.
Dan terima kasih atas semua kebaikan nenek kepada kami. Dan terutama pada Adisaka. Di manakah dia saat ini? Masih berada dalam biliknya, Kakang. Dia tidak mau saya ajak keluar untuk mengantarkan kalian. Oh, Dewata Agung. Mudah-mudahan kedatangan kalian tidak membuatnya celaka. Apa kata nenek? Iya, mudah-mudahan saja. Kedatangan kalian tidak membuat kacau pikirannya. Anak itu tidak boleh kalut kembali, karena hal itu akan berakibat fatal. Kakang. Jangan khawatir. Aku dengan Neng akan berusaha mengembalikan kembali kegembiraannya. Satu hal yang harus kalian ketahui. Pengobatan untuknya bukanlah dengan cara mengingat-ingatkan kembali ke masa lalunya. Hal itu tidak akan dapat terdukung dengan syaraf-syarafnya yang lemah. Nah, berangkatlah kalian. Percayakanlah anak itu padaku. Nenek Jampi benar, Adi Dampu Awuk. Marilah kita berangkat. Dan kemudian jika mempunyai cukup waktu, aku akan menyampaikan kabar ini kepada guru. Berdiam di sini pun tidak ada yang dapat kita lakukan. Kau tentu sudah lama sekali ditunggu di Istana Galuh. Baiklah, Kakang. Mari kita segera berangkat. Selama dalam perjalanan, Raden Setakling terus saja memperhatikan sikap adiknya Dampu Awuk yang kelihatan bersedih. Sepatah pun Dampu Awuk tidak mengeluarkan suara. Di antara derap kudanya yang melaju, pandangan laki-laki bertubuh kasar dan cukup tampan itu kelihatan demikian kosongnya. Untuk itu, Raden Setakling segera menghentikan kudanya. Kita berhenti dulu, Adi Dampu Awuk. Apa yang terjadi dengan dirimu, Adi Dampu Awuk? Mengapa kau kelihatan demikian sedihnya? Bagaimana aku tidak bersedih, Kakang? Masa-masa bahagia akan segera kujalani. Untuk itu, aku berharap agar saudara-saudaraku mendampingiku bersama-sama. Kakang Seta, juga Kakang Saka, dan juga adik Wulan yang kini entah berada di mana. Aku ingin kita berkumpul lagi, Kakang. 4 bersaudara dari Padepokan Gua Larang yang dikenal dengan nama Ning Sewu. Kau harus menguburkan keinginanmu itu, Adi Awuk. Bagi kami bertiga masih mungkin. Tapi engkau adalah mantu dari Baginda Prabu Sana. Tidak mungkin kau akan dapat seperti dulu lagi, berlang-lang tualang, menelusuri desa, lembah, maupun hutan, dan juga kota-kota yang ramai di tanah Pasundan. Itulah yang akhir-akhir ini menjadi buah pikiranku, Kakang. Mungkin hatiku akan sedikit terobati jika saja pada hari pernikahanku nanti 4 saudara dapat berkumpul di Istana Galuh. Adik Wulan kukira akan hadir. Ya, akan hadir pada waktunya saat ia mendengar berita tentang perkawinanmu yang sebentar lagi akan disebarluaskan. Sudahlah, mari kita lanjutkan saja. Janganlah kau pikirkan lagi Adisaka. Percayakan saja dirinya pada Nenek Jampi dan guru. Aku akan segera mengabarkannya. Apa itu jauh di sana? Seekor kuda berlari dengan cepat sekali. Kuda apakah itu? Belum lagi habis rasa heran yang menyelimuti Raden Setakling dan juga Dampu Awuk. Dari kejauhan, seekor kuda melesat cepat dan kira-kira beberapa belas tombak darinya, kuda itu berhenti dan penunggangnya ternyata adalah Anting Wulan bersama dengan Pangrangu si tabib cebol. Hei, Kakang, bukankah itu adik Wulan? Kau benar, Adi Dampu. Ayo, kita dekati dia. Adik Wulan! Kakang Dampu, Kakang Setakling. Tidak kusangka kita akan dapat bertemu di sini. Kakang, kita akan berkumpul kembali bersama-sama, Kakang. Iya, kita akan berkumpul kembali beberapa saat. Tapi dalam suasana yang tidak kita harapkan. Apa
maksudmu, Kakang Seta Keling? Iya. Apa maksud Kakang Seta? Adi Dampu, bukankah kau mengerti dengan keadaannya? Kita dapat saja kembali dan bertemu dengannya, berkumpul lengkap dengan sementara, tapi tidak menjadi satu. Jadi kalian sudah bertemu dengan Kakang Saka? Kalian dari Pondok Nenek Jampi? Benar, Adik Wulan. Apakah kau juga sudah mengerti keadaan Adi Saka? Iya, aku sudah mengerti, Kakang. Aku mengerti keadaannya. Karena itulah. Oh ya, aku sampai lupa. Maafkan saya, Kek. Kakang, ini adalah kakek Pangrangu, salah seorang murid dari Aki Poha Sugala. Ya, aku mengerti. Aku mengerti. Dari pembicaraan singkat kalian tadi, aku mengerti hubungan kalian berempat. Dan ya, agaknya sudah lama sekali ini kalian berpisah ya. Iya, benar, Kek. Kurang lebih 6 bulan kami berpisah. Ayolah, Kakang, kita kembali ke Cipunagara. Ayo, Kakang Seta. Tunggu dulu, Adi Dampu Awuk. Ada apakah, Kakang? Apakah kau benar akan kembali lagi ke Pondok Dewi Jampi? Mengapa tidak, Kakang? Lalu bagaimana dengan Nimas yang menunggumu di Galuh? Persiapan yang direncanakan sudah sangat dekat. Apakah kau akan segera menikah? Mungkin tidak sampai 1 purnama. Tepatnya 2 purnama lagi. Tapi, Kakang, Ya. kukira 1 hari atau 2 hari terlambat tidak menjadi soal. Hari perkawinanku masih cukup jauh. Nah, marilah, Kakang. Adik Wulan, kita segera kembali ke Pondok Dewi Jampi. Baiklah. Mari, Adik Wulan. Sementara itu, di Pondok Dewi Jampi, Neng sedang berada di dapur membantu Nenek Jampi untuk memasak ramuan obat-obatan. Bagaimana dengan keadaan suamimu, Neng? Kelihatannya sudah tidak mengkhawatirkan lagi, Nek. Dia sudah dapat tersenyum dan sekarang sedang melihat perangkap ikannya di pinggir sungai. Ya, baguslah. Jika memang dia tidak memikirkan lagi tentang masa lalunya, yang merupakan misteri baginya. Oh ya, setelah mendidih, ramuan itu kau dinginkan di dalam batok kelapa yang sudah kubersihkan itu ya? Iya, Nek. Dan ramuan yang di meja, biarkan saja. Biar nanti aku yang menumbuknya. Ramuan apakah ini, Nek? Ini adalah ramuan penurun panas yang agak khusus. Aku mendengar beberapa desa dekat Rawa Maut, banyak penduduknya yang dijangkiti penyakit panas yang tinggi dan tidak dapat disembuhkan dengan ramuan biasa. Aku telah menyelidikinya ke sana. Ternyata penyebabnya adalah sejenis nyamuk yang sangat ganas yang berasal dari Rawa Maut. Nyamuk? Binatang kecil itu dapat menyebabkan kurban manusia sekian banyaknya, Nek? Iya, hanya seekor nyamuk. Tapi nyamuk itu tidak sama dengan yang kita jumpai di daerah kita ini. Lalu seperti apakah nyamuk itu, Nek? Nyamuk itu sedikit lebih besar. Dan untunglah jenisnya tidak terlalu banyak. Aku telah melihat korbannya. Benar-benar luar biasa racun yang dikeluarkannya itu. Dalam waktu 2 minggu, kurbannya mendapat panas yang tinggi. Dan akibatnya, kesadarannya hilang jika panas itu sampai tidak tertahankan. Lalu, para penduduk itu menganggap penyakit yang menyerang desa mereka adalah karena makhluk-makhluk halus yang ganas. Karena para korban biasanya berteriak-teriak ketakutan, seakan-akan melihat bayang-bayang yang sangat menyeramkan dalam ketidaksadarannya itu. mengerikan sekali, Nek. Nenek harus berhati-hati jika pergi ke sana. Jangan sampai nenek yang justru menjadi korban dari nyamuk itu. Jangan khawatir, Cu. Jangan khawatir. Aku dapat menjaga diriku. Ramuan itu sudah mendidih, Neng. Angkat cepat sebelum airnya banyak yang tertumpah ke api di bawahnya itu. Iya, baik, Nek.
Jika sudah, kau boleh tinggalkan dapur ini. Tengok dan temanilah Ika anakmu di balai-balai. Jika sudah bangun, kau dapat membawanya ke pinggir sungai melihat ayahnya bekerja. Baik, Nek. Saya letakkan dulu ramuan yang sudah dingin ini di atas rak obat itu ya, Nek. Neng kemudian meletakkan ramuan yang telah didinginkan itu di dalam rak obat Dewi Jampi. Dan ketika ia hendak meninggalkan tempat penyimpanan obat, matanya sempat melihat sejumput rumput yang mulai menjadi layu di balik botol-botol obat Nenek Jampi. Rumput obat-obatan ini kembali berada di sini lagi. Nek, rumput apakah ini, Nek? Bukankah sudah 2 kali saya membuangnya? Nenek mengatakan rumput ini tidak berguna. Tapi mengapa Nenek kembali mengambil rumput seperti ini? Rumput itu memang tidak ada gunanya, Neng. Kau buang sajalah. Biar saja, Cu. Buang saja. Iya, baiklah, Nek. Dewata Agung, aku tak tahu harus berbuat apa dengan rumput itu. Sudahlah, aku harus menyiapkan ramuan untuk para penduduk desa di sekitar Rawa Maut. Nah, kita telah sampai. Marilah, Kek, kita turun. Ya. Mengapa sepi sekali? Agaknya mereka tidak berada di dalam pondok. Mari kita ketuk saja pintunya. Kau Wulan, kau datang. Oh, rupanya kalian bertemu dengan Wulan hingga kembali lagi kemari. Ayo, marilah masuk. Mari. Mari, duduklah Wulan, Seta, Dampu. Silakan duduk di sana. Ya, jika boleh aku tahu, apakah saat ini aku sedang berhadapan dengan Dewi Jampi yang sangat terkenal itu? Iya, benar Kisana. Aku adalah Dewi Jampi. Jika aku juga boleh tahu, siapakah kau ini? Anak yang tidak tahu diri itu tidak lekas-lekas mengenalkan dirimu padaku. Aku berasal dari pinggir sungai Cimendung, tak jauh dari desa Cangkring. Sungai Cimendung? Iya. Oh, apakah kau adalah... Namaku Pangrango. Aku adalah anak angkat dari Aki Poho Sugala. Jadi kau adalah putranya. Tentu kau telah belajar banyak dari guru. Ya, bantulah aku. Aku telah menyerah menghadapi keadaan anak muda itu. Di mana anak muda itu? Seperti biasanya, dia sedang bekerja. Mungkin saat ini dia berada di pinggir sungai, sedang memperbaiki perangkap ikan. Nek, di manakah Teteh? Saudaramu itu tadi membawa Ika putrinya ke pinggir sungai melihat kakangmu yang sedang bekerja. Kalau begitu, aku akan melihatnya ke sana. Tapi... Kenapa, Nek? Tidak apa-apa. Pergilah kau ke sana. Iya, saya pergi, Nek. Anting Wulan dengan tergesa-gesa dan penuh rasa gembira segera menuju sungai Cipunagara. Sementara itu di ruangan yang tidak seberapa besar, di dalam pondok Dewi Jampi, Raden Setakling dan Dampu Awuk menjadi gelisah memikirkan kemungkinan yang terjadi pada pertemuan Anting Wulan dengan Raden Sakapalwaguna yang kini telah menikah dengan Eneng. Untuk itu, segera saja keduanya memohon pamit untuk menjumpai Raden Sakapalwaguna. Setelah keduanya pergi meninggalkan pondok. Sudah seberapa jauh usahamu, Bibi Jampi? Cukup jauh. Tapi aku tidak mampu merubah keadaannya walau sedikit pun. Boleh aku melihat ruang penyimpanan obatmu, Bibi Jampi?
Mungkin aku dapat menemukan sesuatu yang dapat menolong anak itu. Gitu. Tidak banyak persediaan obat di dapurku. Tapi jika kau ingin melihat, marilah. Inilah dapur kerjaku, dan itu adalah rak tempat aku menyimpan obat-obatanku. Cukup rapi tempat penyimpanan obat Bibi Jampi. Dan alangkah rajinnya Bibi. Semuanya telah Bibi siapkan bahan, dan ramuan itu sudah menjadi obat yang siap untuk dimakan. Banyak orang yang datang kemari setiap harinya. Ya, tidak terlalu banyak. Aku setiap beberapa hari selalu berkeliling desa-desa di sekitar tempat ini. Wah, hebat sekali. Pantas saja mereka semua di sini menghormati Bibi. Apa ini? Pangrango si tabib cebol bicara sambil matanya menyapu satu persatu obat-obatan di rak besar Dewi Jampi. Sambil sesekali hidungnya mengendus bau dari ramuan yang terdapat di botol-botol. Tetapi tiba-tiba saja mata dari tabib sakti bertubuh cebol itu tertumbuk pada sehelai rumput yang tidak terbawa oleh Neng. Ya, sejenis rumput yang berwarna agak kebiru-biruan yang telah beberapa kali terdapat di dapur Nenek Jampi, dan beberapa kali pula Neng membuangnya. Dan kini justru rumput itu menjadi perhatian dari Pangrango si tabib cebol. Rumput ini. Bibi. Iya. Baru beberapa hari ini aku menemukan jenis rumput itu di sekitar Rawamaon. Apakah Bibi sudah mencobanya? Belum Pangrango. Aku belum mencobanya. Belum. Ada apa, Bi? Apakah ada sesuatu yang mengganjal dalam persoalan ini? Iya, aku menyesal. Menyesal sekali. Kenapa aku harus menemukan rumput langit itu? Mengapa? Bibi tidak ingin kesembuhan anak itu. Aku sudah berusaha keras. Berusaha dengan sepenuh hati untuk menyembuhkannya. Tapi itu sebelum Neng menikah dengan Saka. Neng menikah dengan Saka? Apa maksud Bibi? Aku kini tak tahu harus berbuat bagaimana. Cucuku yang sangat kucintai telah menikah dengan Saka. Dan itu juga atas desakan dari Saka yang mengira Neng adalah Intan. Tapi dalam beberapa hari ini aku melihat justru Neng dapat membalas cinta dari pemuda itu. Aku bingung. Aku khawatir jika aku justru dapat menyembuhkannya. Aku khawatir akan membuat bubar perkawinannya jika pemuda itu menjadi kembali ingat. Iya. Bibi telah mencampur adukan antara tugas dan perasaan. Tugas dan kewajiban Bibi sebagai seorang ahli obat-obatan adalah menyembuhkan mereka yang membutuhkan pertolongan. Tapi Bibi ya... Ya, aku mengerti. Untunglah kau datang, Pangrango. Lakukanlah itu. Uruslah pemuda itu dengan sebaik-baiknya. Biar aku menyaksikan saja apa yang terjadi. Aku tidak sanggup menyaksikan kehancuran hati Neng, cucuku. Adalah justru karenaku. Oh, bukan karena Bibi. Itu semua adalah karenanya. Dengan rumput langit ini, ya, saya kira Bibi akan dapat menyembuhkannya. Saya kira ini adalah tugas Bibi. Bibi dapat melakukannya. Maaf, Bi. Sebagai seorang yang ditakdirkan mengemban tugas sebagai seorang tabib, Bibi harus melakukannya.
Bibi harus menolong pemuda yang memang sangat memerlukan pertolongan itu. Biarkanlah yang harus terjadi itu terjadi, Bi. Dan tugas kita, yang dalam hal ini adalah tugas Bibi, harus Bibi lakukan. Kau benar, Pangrango. Kau hebat sekali. Kau tidak bedanya dengan Guru Sugala. Kau teramat bijaksana. Sudahlah, jangan Bibi terlalu jauh menyinggung hal itu. Saya tidak pantas untuk mendapat pujian setinggi itu, Bi. Bibi tahu sendiri siapa diri saya ini. Sudahlah. Maafkan aku, Pangrango. Jika karenanya aku membuatmu jadi bersedih, baiklah. Aku akan melakukan tugasku. Apapun yang terjadi dengan cucuku akan aku terima jika itu memang sudah menjadi ketentuan darinya. Ya, aku akan segera mencari kembali rumput langit itu. Di manakah Neng dan Kakang Saka berada? Aku akan mencarinya di sebelah hilir sana. Neng terus saja melangkahkan kakinya sambil matanya memperhatikan terus ke depan. Dan beberapa jauh gadis itu berjalan. Tiba-tiba di hadapannya beberapa tombak. Di antara gerumbul semak, Anting Wulan melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya. Apa itu? Apa yang sedang mereka lakukan? Gila, benar-benar gila. Tidak tahu malu. Benar-benar hina. Hei, siapa itu? Kau, Wulan. Kau datang kembali kemari. Iya. Kau datang kembali kemari, adik Wulan. Apa yang sedang kalian lakukan? Benar-benar tidak tahu malu kalian. Adik Wulan, kami sudah menikah. Kalian Maafkan, semuanya terjadi begitu tergesa-gesa, Wulan. Kami tidak sempat lagi menunggumu. Mengabarkan berita ini padamu yang kami tidak tahu kau berada di mana. Sia-sia semua usahaku. Adik Wulan! Adik Wulan! Intan, jangan berteriak begitu keras. Kau membuatnya jadi menangis seperti itu. Jaga saya. Mari kita pulang. Kakang, aku akan pulang. Kau teruskanlah bekerja. Iya, aku akan meneruskan pekerjaan. Hapuslah air matamu itu, Intan. Iya, Kakang. Aku kembali, Kakang. Apa maksud adik Wulan kembali lagi kemari? Apakah dia telah berhasil menjumpai laki-laki cacat yang merupakan murid dari Tabib Sugala? Ya, aku harus cepat kembali. Mungkin di pondok aku akan menemukan jawabannya. Gilang, tunggu! Kakang Dampu Awuk. Kau kembali lagi? Ada apakah, Kakang? Apakah kau tidak bertemu dengan Anting Wulan? Bagaimana, Gilang? Apakah kau bertemu dengannya? Iya. Lalu di manakah dia sekarang? Kakang Dampu, bersama siapakah kalian datang kemari selain adik Wulan? Kami bertemu dengan Wulan, tidak jauh dari sini. Lalu? Dia memang sedang menuju kemari bersama dengan seorang tabib yang akan menyembuhkan Kakang Saka. Jadi dia berhasil?
Jadi dia berhasil mendapatkan tabib itu, Kakang. Dan membawa tabib itu kemari. Di mana Kakang Saka? Di sungai sedang mencari ikan. Hendak kemana kau, Gilang? Aku hendak kembali ke pondok, Kakang. Maaf. Entah apa yang terjadi dengannya. Kau kembalilah ke pondok, Kadiawuk. Biar aku akan mencoba mencari adik Wulan di sekitar tempat ini. Hup! Kemanakah adik Wulan? Aku yakin telah terjadi sesuatu dengan mereka. Ya, aku pasti. Wulan menjadi kecewa ketika mengetahui Neng sudah menikah dengan Adisaka yang sangat dicintainya. Aku akan kesulitan untuk menemukannya dengan mencari seperti ini. Aku akan mempergunakan aji 4 arah pembeda gerakku. Ya. Mudah-mudahan anak itu belum terlalu jauh meninggalkan tempat ini, agar aku dapat melacaknya dengan aji 4 arahku. Hup! Aku mendengar suara isak tangis. Kira-kira beberapa ratus tombak dari sini. Oh, Wulankah itu? Sia-sia. Aku jadi tak tahu lagi apa yang dapat kulakukan jika keadaannya sudah jadi seperti ini. Dewata aku, apakah Kakang Saka akan selamanya tenggelam dalam mimpinya, dalam hidupnya yang tidak dimengerti? Tapi jika sampai aku memaksakan kesembuhan itu, berarti aku akan mengorbankan Teteh. Teteh, apa yang sudah kau perbuat? Apakah kau memang sengaja membuat perangkap untuk Kakang Saka? Dewata aku, tolonglah. Anting Wulan menangis terisak-isak. Gadis perkasa yang tengah diamuk oleh kemelut yang sangat menusuk hatinya tak lagi mampu mengendalikan kewaspadaannya. Hingga beberapa saat sudah, seseorang memperhatikan keadaannya dari balik semak-semak yang tak jauh darinya. Dan akhirnya bayang-bayang itu menyibak semak-semak tempatnya bersembunyi. Adik Wulan. Kau Kakang Seta? Iya, aku adik Wulan. Maafkan. Aku mendengar sebagian kata-kata yang terucap dari bibirmu. Kau tidak perlu merasa bersalah. Tindakanmu itu sudah benar. Kakang Saka memerlukan pertolonganmu. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kesembuhannya, ingatannya. Ayolah kita kembali ke pondok Dewi Jampi. Tapi Kakang, Teteh Neng sudah kuanggap seperti saudaraku sendiri. Jika Kakang Saka berhasil disembuhkan, pastilah akan terjadi satu masalah. Masalah apapun yang akan terjadi setelah kesembuhan Adisaka, itu tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan kesembuhan Wulan. Aku mengerti keresahan hatimu, tapi sekali lagi, Kakang Musaka Palwaguna mempunyai hak untuk kesembuhannya. Kau dan juga aku mempunyai kewajiban untuk menolongnya. Ayolah. Baiklah Kakang, baiklah. Ya. Setibanya di pondok Dewi Jampi,
Pangrangu si tabib cebol, Neng, Dampu Awuk, Setakling serta Anting Wulan mulai membicarakan kemungkinan tidak bersedianya Raden Sakapalwaguna untuk disembuhkan. Ya, Kakang Saka pernah berkata dengan tegas, dia tidak ingin ada orang lagi yang mengurusi tentang masa lalunya. Dia sudah cukup bahagia dengan Intan Pandini. Ya, kau harus dapat melihat kenyataan, cucu. Jika keadaan terus-menerus berlangsung, kau akan merasakan suatu penderitaan yang tidak terperikan. Ya, satu saat di mana kau tiba-tiba merasakan suasana yang di antara dirimu dan suamimu Sakapalwaguna. Saya mengerti sepenuhnya, Nek. Saya mengerti Kakang Saka harus mendapat kesembuhannya. Tapi bagaimanakah kalian akan memberinya kesadaran untuk bersedia dirawat? Jika terpaksa, aku akan melumpuhkannya secara paksa. Berbahaya sekali. Anak itu mempunyai kepandaian yang tinggi. Aku sanggup untuk merobohkannya dalam waktu kurang dari 10 jurus. Tapi waktu yang walaupun hanya beberapa saat akan membuatnya berang teramat sangat, Kakang. Terutama jika dia mengerti keberadaanku di sini. Jika dia mengerti bahwa aku telah berkomplot dengan kalian untuk membuatnya susah. Tidak, sebaiknya aku pergi saja, Nek. Jangan, Teteh. Aku membutuhkan dirimu untuk membawanya kemari. Membawanya kemari? Jangan khawatir. Kecemasan yang kau bayangkan itu tidak akan terjadi. Aku mampu membuatnya tidak berdaya dalam satu jurus. Benarkah kau sanggup melakukannya, Adik Wulan? Saya akan mencobanya, Kakang. Tapi... Saya akan mencobanya, Kakang. Kau panggillah kakangmu kemari. Itu dia. Kakang Saka sudah datang. Kalian datang kembali kemari. Untuk apa? Kakang, saat ini di pondok ini telah hadir murid dari Aki Poho Sugala yang pernah kita cari dahulu. Aku tidak membutuhkannya. Bawalah orang itu kembali. Jauh-jauh kakek Pangrangu sudah datang dan menyediakan waktu untukmu. Mengapa kau tidak juga menghargainya? Kalian keterlaluan sekali. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti mengapa ada orang yang keras kepala seperti kalian ini. Tinggalkanlah pondok ini. Intan, kemarilah. Baik, Kakang. Neng yang mulai menjadi cemas melihat situasi yang mulai berkembang hangat mendekati Raden Sakapalwaguna. Akan tetapi, belum lagi Neng tiba di dekat Raden Sakapalwaguna, sebuah bayangan berkelebat cepat dan sekejap kemudian... Dia sudah tak berdaya lagi. Bahkan sudah kubuat tak sadarkan diri. Oh, kau benar-benar luar biasa sekali, Adik Wulan. Dari mana kau mendapatkan semua kepandaian itu? Sangat panjang ceritanya, Kakang. Apakah ilmu yang kau miliki ada hubungannya dengan gua bawah tanah yang terdapat di Bukit Tengkorak yang pernah kau ceritakan itu? Iya, benar, Kakang. Nanti semuanya akan kujelaskan. Sekarang, biarkanlah kakek Pangrangu mencoba untuk menyembuhkan Kakang Saka. Biar aku yang membawanya ke dalam. Ya, benar. Letakkan di situ, cucu. Ayo, Kek. Ya. Masuklah. Cobalah lihat keadaan Kakang Saka. Nenek Jampi akan mencoba untuk menyembuhkannya. Ya. Tapi... Ya, sudahlah. Kukira kali ini ia akan sanggup untuk menolongnya. Ayo, marilah kita menunggu di luar. Bagaimana, Nek? Apakah saya dapat membantu Nenek? Ya, duduklah saja di sampingku. Mungkin nanti kau akan dapat membantu aku. Terima kasih, Nek. Dengan cekatan, Nenek Jampi menotok belasan kali urat-urat penting di seluruh tubuh Raden Sakapalwaguna. Dan beberapa saat kemudian, dengan minyak yang telah tersedia di sampingnya, Nenek Jampi mengurut bagian kepala hingga ke pinggang pemuda perkasa itu. Dan kemudian, Nenek Jampi mengeluarkan jarum-jarum kecil. Dengan hati-hati, belasan jarum ditusukkan di sekitar pinggang, leher, serta di kepala Raden Sakapalwaguna yang terbujur tak berdaya di hadapannya.
Tolong kau ambilkan kain kering. Keringatku mengganggu pemusatan kerjaku. Baik, Nek. Demikianlah, Dewi Jampi kembali memusatkan seluruh kemampuannya untuk merangsang saraf-saraf halus pemuda perkasa itu. Detik-detik berlalu tidak terasa, hari pun menjadi gelap. Sudah cukup kukira untuk hari ini. Tidak ada lagi yang dapat kulakukan. Penyembuhan berikutnya adalah ramuan rumput langit yang harus diminumnya. Mudah-mudahan setelah itu anak muda ini akan segera kembali ingatannya. Rumput langit? Ya, rumput langit. Sejenis rumputan obat yang berkhasiat menjernihkan kembali ingatannya. Apakah... Aku akan mencari rumput itu besok pagi. Oh ya, Nek. Apakah rumput itu yang Nenek maksudkan? Rumput yang tadi pagi telah saya buang, Nek? Ya, benar. Rumput itu yang harus kudapatkan. Di mana kau buang rumput tadi? Jika memang rumput itu adalah obat untuk Kakang Saka, kenapa Nenek biarkan saya membuangnya? Kenapa Nenek menyuruh saya membuang rumput itu, Nek? Berkali-kali Nenek mengambil rumput itu, tapi tidak pernah Nenek gunakan. Apa sebenarnya maksud Nenek? Neng, yang menjadi tidak mengerti dengan sikap Dewi Jampi yang telah dianggapnya seperti neneknya sendiri, memburunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik hatinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di pondok Dewi Jampi? Dan bagaimanakah dengan perkawinan Raden Sakapalwaguna dan Eneng akhirnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-9, Kupu-Kupu Bercadar Putih. Sampai jumpa.